Minta izin waktunya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu perkenalkan, saya Farida Fahria, CGP Angkatan 5 Kabupaten Timur Tengah Utara dari SDN Suspini. Ingin meminta waktu sedikit Ibu Kepala untuk melakukan wawancara tentang kepemimpinan. Apakah bisa Ibu? Baik, dengan senang hati membantu Ibu untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan Ibu dalam CGP. Kasus dilematika yang terjadi di sekolah selama bagaimana Ibu Kepala Sekolah membedakan kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral. Cara dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah biasanya yang pertama itu di dalam sekolah atau di lembaga satuan pendidikan kita membuat aturan dan peraturan itu dimuat dalam dokumen 1 kurikulum sekolah atau kurikulum satuan pendidikan. Di dalam aturan itu dimuat segala etika, segala peraturan yang terkait warga sekolah, baik terhadap guru, terhadap tenaga kependidikan, dan juga terhadap anak sekolah. Selama ini biasanya saya identifikasi kasus-kasus dilema etika itu biasanya saya lakukan melalui observasi atau pengamatan. Yang terjadi, salah satu poin yang biasa saya lihat, sering saya amati itu tentang kehadiran mereka di sekolah, tepat waktu atau tidak, lalu tentang pemakaian seragam. Itu yang bisa sering sekali diamati hampir setiap saat. Baik Ibu, terima kasih. Apakah pernah membuat keputusan di sekolah yang kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana Ibu Kepala Sekolah memutuskan? Jadi baik, sebagai kepala sekolah kadang kita mengalami hal seperti itu. Jadi kita mengambil keputusan yang menurut kita benar dan menurut orang lain ada yang tidak benar. Jadi pada prinsipnya saya biasanya mengambil keputusan itu yang pertama rujukan saya pada aturan tertulis yang sudah saya buat. Artinya kami junjung tinggi dulu rujukan itu, peraturan itu. Jadi saat mengambil keputusan, terus terang sebagai manusia, kadang bujukan moral ini juga kita sering ada terganjal sedikit dari kita punya hati. Jadi kadang-kadang kita merasa ini salah, tetapi kita menganggap sepertinya benar. Benar itu karena perasaan saja. Contohnya anak yang datang terlambat atau guru yang datang terlambat. Nah, kita mau memberi sanksi. Semua yang datang terlambat sanksinya ini, misalnya sanksinya harus mengisi air di WC atau dan seterusnya. Tetapi di lain pihak kita dilemanya begini. Kalau kita memberi sanksi pada anak atau kepada pelanggar etika, berarti dengan sendirinya pembelajaran dalam kelas terhambat. Jadi kadang-kadang
kita mau menjunjung tinggi aturan, tetapi di lain pihak ada hal lain yang kita perhatikan. Jadi kadang-kadang di situ itu membuat kita dilema. Jadi kita mengambil keputusan seharusnya itu salah, kita benarkan sudah. Dengan peringatan bisa masuk kelas, besok tidak datang lagi dan seterusnya. Ya itu kadang-kadang kita hadapi. Apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu Kepala lakukan sebagai kepala sekolah ini untuk membuat keputusan itu? Ya baik. Jadi dalam sebuah keputusan terutama untuk dilema etika, apabila kita mau memberi keputusan terbaik untuk yang pelanggar dilema etika, langkah pertama saya melakukan pengamatan, yang kedua saya identifikasi kasusnya. Harus yang menjadi panggilan saya itu sudah kasus pelanggaran yang ketiga kali, misalnya pelanggaran 1 masih dalam teguran lisan, pelanggaran 2 masih dalam teguran lisan, pelanggaran 3 biasanya dipanggil di ruangan saya secara 4 mata. Nah, lalu setelah itu bila masih melakukan kegiatan maka kita panggil orang tua. Nah, panggil orang tua untuk melakukan membuat pernyataan atau pendampingan di rumah. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Ibu Kepala sudah anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi baik, menurut saya hal yang paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan itu yang pertama harus lewat sebuah pengamatan yang panjang. Jadi melalui sebuah observasi yang panjang terhadap sebuah kasus, baru saya mengambil keputusan untuk melakukan intervensi atau tindakan. Jadi baik itu terhadap murid maupun terhadap guru. Jadi tidak serta-merta dia terlambat atau dia melanggar etika langsung dipanggil. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala rasakan yang merupakan tantangan yang paling menantang dalam pengambilan keputusan? Baik, menurut saya hal yang paling menantang dalam mengambil keputusan selama ini yaitu keputusan di batin saya yang menurut saya harus tegakkan aturan tetapi berlawanan dengan suara hati saya untuk berpikir tentang perasaan. Itu merupakan tantangan terbesar dari saya. Saya mau tegakkan aturan, misalnya begini, saya ini orangnya tertib segala macam administrasi. Saya termasuk administrasi saya karena terbiasa tertib administrasi, saya mau semua guru itu administrasinya tertib. Artinya sebelum mengajar harus ada PRPP, setelah mengajar harus ada analisis dan seterusnya. Itu mimpi saya, dan mimpi itu tantangan terbesar karena sulit terwujud mimpi saya karena guru terpola dengan pola pikir lama yang sulit. Itu tantangan. Apakah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Kalau saya, pola penyelesaian saya itu kebanyakan itu yang pertama. Hampir setiap pekan itu, akhir pekan atau dalam tiap pekan itu ada briefing siang ya. Ada briefing siang, dari evaluasi kami di briefing siang. Kalau ada yang darurat langsung siang itu diselesaikan, tetapi kalau tidak biasanya kami Jumat atau Sabtu ada evaluasi di sana. Evaluasi itu. Evaluasi untuk sekaligus saya menyampaikan semua apa yang saya lihat, saya temui supaya menjadi perhatian untuk perbaikan berikut. Jadi itu langkah-langkah kami yang sering itu. Yang berikut, satu langkah saya lagi itu saya pengawalan terhadap saya punya program itu ada kontinu. Kontinunya maksudnya begini. Saya misalnya sudah terprogram buat apa dan seterusnya. Saya pantaunya ikut WA Group dan tiap pagi terpantau. Di mana saya berada, saya sering keluar ke tempat lain untuk kegiatan BIMTEK. Tapi pantauan WA tetap, jadi tetap berjalan dengan pantauan saya itu begitu kontinu. Apakah ada dari Ibu Kepala seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu Kepala atau mempermudah Ibu Kepala dalam mengambil keputusan? Baik. Jadi ada faktor lain yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan itu. Yang pertama itu saya itu memang agak sering membaca referensi lain tentang
cara mengambil keputusan yang bijak oleh seorang pemimpin, bagusnya bagaimana dengan memperhatikan banyak etika lain dan seterusnya, perasaan dan seterusnya. Saya sering membaca referensi itu sehingga memudahkan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Ada seseorang mungkin yang Ibu Kepala percaya untuk sharing atau seperti apa? Saya itu lebih banyak sering saya punya kepemimpinan, sering saya punya kegiatan di sekolah itu yang motivasi saya itu sebenarnya suami saya. Jadi selain suami ya motivasi ya dari pengawas. Tapi ya dari pengawas, dan yang lebih banyak itu saya ini kayaknya untuk saya punya motivasi itu kebanyakan saya memang berteman dengan para kepala sekolah di luar TTU. Di luar TTU. Teman-teman Ya, lebih banyak rekan kepala sekolah di luar TTU. Pertanyaan ini yang terakhir. Dari semua yang telah Ibu Kepala sampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah Ibu Kepala petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah saat mengambil keputusan? Baik. Pengalaman yang saya petik selama saya menjadi kepala sekolah yang menurut saya baik dan terus harus saya pupuk itu yang pertama itu sabar. Oh ya, sabar. Perasaan sabar. Jadi di saat menjadi kepala sekolah ini baru saya benar-benar merasakan bahwa ternyata sabar itu penting. Sabar itu bernilai bagus dan sabar itu penting. Walaupun bagaimana perasaan tidak bagus pun, tetap saat kita berada dengan guru, saat kita berada dengan murid, kita bisa meredam itu. Dan saya mampu meredam itu. Untuk perasaan sabar, saya berusaha itu tertanam baik di dalam saya punya hati, sehingga pada prinsipnya kesabaran saya bisa membuat orang lain tidak sakit hati. Saya punya tugas di sini kebanyakan memberi contoh. Jadi saya memberi dalam contoh. Jadi semua kegiatan yang saya berikan kepada mereka, saya dahulukan dengan contoh. Jadi itu sehingga bisa membuat mereka bisa meniru. Sabar lagi, Prioritas teladan. ya, menjadi contoh, Ya, menjadi contoh dan bagi teladan. yang Ya. lain, begitu. Sabar dan teladan untuk yang lain. Karena menurut saya, jadi pemimpin tidak hanya bisa perintah, tetapi memberi teladan itu yang paling istimewa. Karena kebanyakan ada yang bisa sebenarnya mau kerja, tapi tidak tahu apa yang dia mau kerjakan. Wawancara yang sangat menginspirasi untuk bagus. saya, Terima diberikan kasih. kepada saya. Permisi, Selamat siang, selamat datang Ibu. Baik, Maaf silakan. mengganggu. Tidak apa-apa Ibu. Mari, silakan. Terima kasih. Silakan. Baik, bagaimana Ibu? Apa yang perlu dibantu? Ini saya perkenalkan dulu. Baik, terima kasih. Ini saya Farida Fahria, CGP Angkatan 5 Kabupaten Timur Tengah Utara, mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang kepemimpinan di sekolah. Siap bantu. Iya. Saya minta waktunya sedikit untuk Mama Sister bertanya-tanya tentang kepemimpinan di sekolah ini dan dilematika yang terjadi. Baik, terima kasih untuk ini pertanyaan menarik sekali untuk saya ya. Ya, dan saya ada kasus yang dimana sama-sama benar, sama-sama salah ya. Tetapi yang disorot di sini bagaimana saya sebagai seorang kepala sekolah melihat satu kasus yang itu sama-sama benar. Ya, misalkan kasus itu terjadi di siswa yang ada di lembaga kita ini. Baik, Ibu. Terima kasih di sekolah di SMPK Putri Santi Saverius ini jumlah siswa itu ada 545 ya. Dan yang saya temukan kalau sesuai dengan pertanyaan itu masalah kasus yang sering terjadi di kalangan kami, tetapi yang nanti akan kita lihat bahwa itu sama-sama benar ya. Kasus yang saya temukan di sini adalah tawuran. Walaupun ini sekolah Katolik,
tetapi itu terjadi ya, terjadi bahwa sering ada anak yang tawuran ya, tawuran. Lalu yang masalah yang paling apa ya, paling mau katakan ya ini terganggu ya, apalagi sekolah Katolik ya, itu yang terjadi yang kalau kita mau bilang itu seperti apa ya, kasus-kasus yang beberapa waktu ini terjadi ya, terus dimana guru ya, guru karena anak buat salah, anak olahraga, lalu dalam olahraga itu anak mungkin karena dia tidak ada perhatian seperti itu, lalu guru tempeleng, lalu anak itu pulang itu membuat dia sepertinya tidak kuat juga, hanya sedikit itu, tetapi dia buat seolah-olah bahwa itu kasus besar. Jadi dia buat mukanya digosok merah semua seperti itu dan disampaikan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya datang ribut di sekolah ya. Sekarang di sekolah kita kalau misalkan seperti itu anak itu diskors karena itu menjadi kasus, karena itu melawan kedisiplinan di lembaga, karena itu sudah ada tata tertibnya, tata tertibnya. Tetapi itu sudah terjadi. Orang tua ribut, kenapa anak kami itu dipukul dan sudah terjadi ini, dan anak ini kami bawa untuk visum karena terjadi seperti ini. Baik. Karena aturan, kita punya aturan ya. Orang tua kita panggil, orang tua datang lalu marah itu kasus itu, kenapa anak kami itu, tetapi kita tenangkan, lalu kita menyampaikan kepada orang tua, maaf orang tua, ini kita punya aturan, kalau misalkan terjadi seperti ini kami kembalikan ke kami skors untuk beberapa waktu lama. Lalu karena orang tua juga tidak puas, minta naik banding, artinya bahwa mau lapor polisi karena terjadi seperti itu. Tapi kita sekarang mau skorsan, mau keluarkan anak. Sementara kasus ini dibuat karena ada pelecehan yang sudah terjadi di luar sekolah ya, yang sebenarnya kita tidak boleh, artinya mau berhentikan anak ini atau mau anak ini mau terus karena dia punya masa depan. Dan ini dua kasus ya, dua kasus yang pas bersamaan dengan kasus awalnya karena ada pelecehan lalu dia terpaksa harus masuk dengan ini bagaimana, akhirnya mungkin karena guru juga terpancing atau apa akhirnya disentuh dan itu menjadi persoalan ya. Tetapi sebenarnya kasus yang berat itu bahwa dia ada persoalan pelecehan dibuat. Kita mau keluarkan anak juga salah karena sama-sama benar. Anak sekarang dia harus tetap mengikuti kegiatan di sekolah karena itu masalah pendidikan ini anak tidak boleh keluar itu menyalahi. Jadi tetap itu, maka kepala sekolah membuat kolaborasi panggil orang tua walaupun dia datang itu berapi-api marah itu begini mau bawa ke polisi dan itu, tetapi kita panggil ketua komitenya, kita melibatkan ya komponen dalam sekolah ya, ketua komitenya, orang tuanya, bapak ibu gurunya kita sertakan ya, sehingga masalah ini walaupun itu tetapi itu tetap ditangani dan mencari solusi seperti itu. Jadi duduk bersama untuk mencari solusi bersama seperti ya, itu. Ya seperti itu ya, kasusnya ada ya. Komponen Dan ketua komite juga dihadirkan itu seperti itu. kemudian Mama Suster ini selama ini menurut Mama Suster sebagai kepala sekolah, cara yang paling efektif untuk mengambil suatu keputusan yang dilematis seperti tadi itu apa ya? Siap. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini sangat menarik dan luar biasa ya. Ya, masalah dalam salah satu solusi yang saya buat itu yang pertama, saya tidak sendirian. Saya merasa saya sebagai kepala sekolah, tetapi saya tidak merasa sendirian. Saya ada timnya. Saya ada tim, ada wakil kepala sekolahnya, ada wakil ibu gurunya, ada komitenya. Ya, jadi persoalan seperti itu saya tidak secepatnya mengambil keputusan, tetapi saya sebagai kepala sekolah, apalagi saya sebagai seorang biarawati, saya tenang melihat kasus ini yang dilematik ya. Saya tidak cepat-cepat memutuskan
Tapi saya tenang karena saya sebagai seorang suster, saya minta kehadiran. Saya minta, saya berdoa, Tuhan, kira-kira kasus ini apa yang saya harus lakukan? Itu yang pertama yang saya buat. Yang kedua, setelah saya mengambil sedikit waktu untuk minta sampai dengan Tuhan, saya memanggil guru yang seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa setelah itu, dan saya memilah dalam pause sementara itu, saya memilah kasus ini apakah saya sendiri mengambil keputusan atau saya harus kolaborasi dengan yang lain. Kalau yang saya bisa, saya langsung putuskan. Saya katakan ya. Kalau yang butuh kolaborasi, saya katakan saya butuh waktu untuk itu. Tetapi yang saya bisa ambil keputusan saat ini tuh, saya langsung ambil keputusan. Yang saya bisa tunda 1-2 hari, atau saya masih, karena ini masih kolaborasi dengan orang tua dari pihak ini, pihak ini, saya pending sambil mengurus. Seperti itu. Ya. Hal-hal apa saja yang suster rasakan sebagai kepala sekolah yang merupakan tantangan yang paling besar dan dalam mengambil keputusan? Baik, terima kasih. Ya, yang menjadi tantangan besar itu seperti yang tadi kasus pertama, dengan mau keluarkan anak, tetapi masa depan anak ini kasihan, menjadi keprihatinan tanda kutip, ya. Lalu kalau misal itu yang pertama, lalu yang kedua, bagaimana saya menangani anak yang misalkan itu sehubungan dengan dengan mitra kerja saya. Itu untuk saya satu tantangan, ya, tantangan besar untuk saya. Tetapi yang saya buat itu hadirkan Tuhan. Sesudah itu saya mengatakan, ya. Jadi itu tantangan besar untuk saya adalah bahwa bagaimana saya menghadapi mitra kerja saya. Karena kalau misalkan dengan Bapak Ibu guru, ya, ini satu tantangan besar. Kalau misalkan mereka buat kekeliruan yang fatal, bagaimana saya, itu menjadi satu tanggung jawab, satu tantangan besar. Bagaimana saya menegur guru saya, bagaimana saya harus mengatakan apa kepada dia, sehingga itu juga itu satu tantangan yang saya pasang. Saya walaupun itu, tapi saya orangnya malu, bagaimana saya mau komunikasikan ini dengan guru saya yang sebenarnya dia senior saya. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, tapi saya melihat dari tingkatan dia juga. Bagaimana saya mendekati dia, bagaimana cara saya untuk menyentuh dia sehingga dia tidak berubah, dia tidak terulang lagi dengan masalah, dan otomatis dia berubah. Cara saya seperti itu. Katakan saja ada hal-hal yang kadang-kadang menyentil ya, pasang, ya. Mau katakan itu budaya kita, budaya orang Timur, ya, harus tahu bagaimana masuk pada orang, latar belakang keluarganya, bagaimana saya harus masuk. Seperti itu menjadi tantangan besar untuk saya yang tidak semudah seperti itu. Apalagi saya orang biara, bagaimana saya harus bahasakan, apakah dia terima atau dia di belakang saya dia mungkin mengomel atau dia begini. Itu menjadi tantangan untuk saya. Seperti itu. Ya. Apa ada trik atau cara khusus suster sebagai kepala sekolah untuk menghadapi tantangan itu? Baik, terima kasih untuk itu. Ini saya sangka ini sensitif untuk saya. Tetapi saya harus mengatakan ini karena saya mendukung guru CGP, ya. Saya mendukung itu. Karena itu trik yang saya buat selama ini. Yang pertama untuk menghadapi itu, saya rendah hati. Yang kedua, saya terbuka. Untuk mengatakan, mengungkapkan apa adanya. Karena itu kalau misalkan saya rendah hati, panggil, berarti saya keluar dari itu. Kalau misalkan saya tidak rendah hati untuk panggil, saya akan pakai otoriternya, saya gagal. Saya gagal dalam kepemimpinan saya. Maka hal yang saya buat, saya merasa bahwa bawahan saya misalkan itu terjadi, ya, itu adalah mitra kerja saya. Bukan bawahan artinya bahwa trik karena saya kepala sekolah, saya mengambil keputusan sendiri, tapi itu bawahan yang menjadi mitra kerja saya. Yang kalau misalkan ada apa-apa saya terbuka, sesudah itu saya rendah hati untuk panggil. Karena tidak semua orang panggil, ya, tidak semua orang, karena mungkin dengan cara trik, mungkin dia bolak-balik, saya tidak. Saya akan rendah hati, datang, saya panggil, saya akan berbicara, dan saya terbuka apa adanya. Kekurangan, kelebihan saya bagikan. Sehingga saya
Ya, mau katakan saya baru satu tahun, tetapi saya tidak menghalangi bagaimana itu. Pedis, tetapi saya harus semangat. Baik, begitu. Dengan keterbukaan dan menjadikan rekan sebagai mitra itu sangat solusi yang terbaik. Ya, begitu. Baik. Kemudian apakah suster sebagai kepala sekolah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Itu apakah mungkin setiap pekan diadakan rapat atau briefing atau ketika ada kasus yang terjadi langsung diselesaikan di tempat dan di waktu saat itu? Seperti apa? Luar biasa, terima kasih. Baik, untuk sebagai kepala sekolah itu benar. Misalkan saya memilah ya, yang bisa saya selesaikan seperti yang tadi saya sudah katakan, yang saya bisa selesaikan saat itu pasti saat itu saat mengambil keputusan, ya. Karena saya tahu itu dia tidak perlu ditunda. Misalkan kasus ya, kemarin guru saya dimaki, saya langsung panggil, kenapa guru saya dimaki, alasan apa, macam begitu ya, sehingga tidak menunda. Yang saya bisa tunda ya itu saya bisa, artinya ya yang saya bisa katakan itu kapan saya kolaborasi, artinya panggil guru-guru dulu, ini persoalan seperti ini. Tapi yang tidak bisa, saya langsung ambil itu saya. Jadi tidak ada yang menjadi wewenang saya langsung itu. Tetapi yang saya bisa konfirmasi dengan Bapak Ibu guru, yang saya rasa bahwa itu harus ada input, ada masukan dari Bapak Ibu guru, itu saya tunda. Tetapi yang itu wewenangnya kepala sekolah, saya langsung tidak itu. Dan keputusan itu datang dari hati. Itu yang saya buat. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah? Wow, luar biasa. Itu privat untuk saya. Sangat privat. Tapi baik, saya akan terbuka mengapa pertanyaan itu selalu muncul. Ya. Saya ada figur yang katakan bahwa di luar Tuhan itu saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Saya yang pertama, saya mengandalkan Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Karena itu yang menjadi kekuatan untuk saya, yang pertama itu saya sebagai orang biara, saya andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saya, mitra kerja. Karena itu sehubungan dengan lembaga. Itu orang-orang yang menjadi figur untuk saya. Ya. Yang berikut, keluarga saya. Ya, keluarga saya, di mana mereka mendukung saya. Dalam arti bahwa saya tidak sendirian. Karena di sini saya bawa atas nama diri, tetapi saya tahu saya di latar belakangi dengan keluarga. Keluarga yang sangat-sangat rendah hati, kesederhanaan mereka, keterbukaan mereka, tanggung jawab mereka, membuat saya untuk besar di mata lembaga ini. Terima kasih. Saya tidak tahu teman-teman kepala sekolah yang lain, tetapi untuk saya menjadi berhasil untuk ke depan seperti ini. Karena itu saya hanya minta dengan rendah hati Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau yang menyelesaikan. Yang kedua, Bapak Ibu guru, lembaga ini ada di tangan kalian semua. Yang menjadi ujung tombak keberhasilan, kegagalan adalah Bapak Ibu guru. Yang berikut orang tua, keluarga saya sangat mendukung dengan doa mungkin, dengan kehadiran mereka, atau dengan cara mereka tersendiri yang saya sendiri tidak bisa mengungkapkan. Karena itu sangat baik. Siap, ya. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran apa yang Mama Suster petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah saat mengambil keputusan? Ya, Ibu Frida, baik, terima kasih. Ya, pengalaman bagi saya itu sangat positif. Nah, pengalaman positif ini membuat saya menjadi besar. Menjadi besar artinya bahwa dengan pengalaman seperti yang kasus-kasus ini, saya lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, dibentuk otomatis. Sehingga saya tahu mengambil langkah, mengambil sikap, ya. Jadi dengan kasus-kasus yang ada di sini membuat saya tambah dewasa, ya. Bukan tambah dewasa saja, tetapi membuat saya lebih advance
lebih advance seperti itu. Karena dengan adanya kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam perjalanan sebagai kepala sekolah, kalau saya menghadapi itu berarti saya siap untuk hal yang lebih luar biasa. Pastinya rumit menyatukan banyak hal menjadi Sangat rumit, kadang ay, tidak bisa, saya tidak bisa mengungkapkan ya. Kadang sangat mengganggu dalam doa, dalam refleksi. Kebanyakan saya gunakan waktu untuk refleksi. Sekecil apapun saya refleksi. Saya akan tanyakan, Tuhan, kira-kira engkau mau apa? Saya kembali karena ini saya di mata guru penggerak ya. Kebanyakan itu saya refleksi, sesudah itu saya coba sosialisasikan ya. Lalu saya buat pemetaan. Kira-kira kasus ini saya masukkan di mana, ini di mana, ini di mana. Apalagi dengan pembelajaran di kelas, luar biasa. Saya baru proses supervisi guru-guru, supervisi kelas, sehingga saya melihat dari dekat bahwa betul ini dengan cara-cara seperti ini, kesulitan yang saya alami ini membuat saya lebih pasti, ya. lebih advance. Memang dengan berarti suster sudah melakukan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan yang tadi seperti refleksi, kemudian ada tentang paradigma pengambilan keputusan itu benar mana yang benar dan salah, itu semua sudah suster terapkan. Itu sudah sangat luar biasa sekali, menginspirasi saya sebagai guru bagaimana menghadapi segala permasalahan menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Baik. Terima kasih Suster atas waktu yang Suster berikan kepada saya, kesempatan yang Suster berikan kepada saya sehingga saya dapat melakukan wawancara dengan Suster pada hari ini. Luar biasa. Terima kasih Suster, saya pamit. Baik. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa ya. Semoga berhasil ya. Terima kasih.